Oh ya, kalau nggak penting ya udah, nggak usah ngotot-ngototan. Gitu. Puji Tuhan, Imelas Moro, saya sehat seperti yang kamu bilang. Kan kamu seperti yang kamu lihat deh, saya sehat kan? Kenapa? Kamu mau menyantet? Saya punya Tuhan Yesus, kamu nggak akan bisa apa-apain saya. Tuhan saya jaga saya. Ya, Imelas Moro. Oh ya, Bunda tuh ngelihat. Mungkin dia udah dapat bocoran kali apa yang akan terjadi besok. Malam, Catherine. Iya itu apa sih namanya, dan dipublikasikan lagi. Aduh Tuhan, gimana sih negara ini? Mestinya negara ini segera ya menindaklanjuti. Kok ada gitu ya, kayak gitu seakan-akan dia yang ngatur hukum, dia ngatur negara, dia memfitnah apa sih namanya, menggiring opini negatif terhadap Nikita Mirzani. Itu orang apa? Itu orang kah yang seperti itu? Kok bisa gitu? Apalagi dia kan seorang perempuan, seorang ibu ya. Gak malu apa perilakunya begitu? Heran saya. Ini anak ngapain sih? Namamu aja realistis, tapi tadi bilang netral. Udah, saya udah blok kamu. Rese. Udah kalau yang nggak dukung Nikita Mirzani jangan kesini-sini deh. Heran. Ngapain sih? Maksa-maksain orang yang ada di sini. Oh iya ya, blok aja. Thank you Vivi. Blok aja, nggak apa-apa, di blok aja. Udah tahu ini roomnya pendukungnya Nikita Mirzani, masih aja masuk ke sini-sini, maksa-maksain diri. Gimana sih? Normal lah kau. Coba deh minum obat dulu. Halo Ani. Iya. Betul. Masuk-masuk ke sini maksa-maksain diri. Kita mau dukung kampung sebelah yang enggak aja. Nggak bisa dipaksa yang kayak gitu. Cari aja dukungan dari lain ya. Ngapain cari dukungan di sini? Hai Mary. Selamat malam. Hai Bidan Erika. Bu Bidan, selamat malam. Mbak Bidan atau Bu Bidan nih? Dia harus datang dong, kan pemeriksaan saksi, kan dia juga sebagai saksi. Kan ini besok lah aku kasih ya, mungkin sedikit penghiburan buat kita semua, bangsa Indonesia. Adalah Boyes, tenang aja. Makanya ada yang udah tantrum kan? Yang tantrum banyak. Aduh. Ya ngapain sih datang pakai woro-woro? Kenapa? Mau disambut sama banyak orang?
Iya, ngerekaya itu rekaman apa komunikasi kayak gitu dipublikasikan lagi. Aduh, ampun deh. Aku sih kadang-kadang berpikir, Mbok Yaw ada yang laporin kayak itu. Iya, bidan Erika. Saya kepengennya dilaporin kayak itu yang gaya-gaya kayak gitu. Ada telepon dari Rutan, dari Napi. Ih, ya berarti kan temen dia Napi. Ya kan? Berarti circle-nya dia Napi dong, Rutan. Nggak bisa, Boyes. Besok Bunda ada urusan penting. Urusan penting. Sangat penting. Urusan Bunda terkait dengan judol. Terima kasih Rahman. Tanggapan buat besok. Tetap semangat Nikmir dan Mail. Jangan gentar. Karena kebenaran akan menemui jalannya. Itu kata-kata Bunda hari ini. Itu kata-kata malam ini. Tetap semangat Nikmir dan Mail, karena kebenaran akan menemui jalannya. Selalu ceria. Makin cantik, makin caem, makin keren. Biar pusing semuanya lawan-lawannya. Nggak tahu. Ya mungkin dihitung-hitung persidangan masih beberapa kali, sementara masa hukuman sisa dari mulai yang kemarin sisa 50 hari kan. 50 bagi 4 1. Dua 12 minggu ya. Jalur partai tapi dia juga kelompok pemangku siapapun Jokowi dimaki dia, tapi dia juga kelompok pembela dinasti, dia juga kelompok pembela negara. Nah, ini yang musuhnya sekarang menurut saya baru sedang terjadi perebutan kekuasaan yang orang-orang tersebut. Sekar ing jagat. Bunda besok jurusannya nggak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Malam Indah Rapunzel, gimana omsetmu hari ini? Sisa masa tahanannya Nikmir itu kan 50 hari ya, artinya sisa 7 minggu. Sedangkan
seperti yang Bunda bilang kemarin, persidangan itu Ada. tahanannya Nikmir itu adalah 1 bulan 3 minggu, artinya 7 minggu. Nah, ya itu persidangan 1 kali seminggu. Sedangkan kalau menurut perhitungannya Bunda, untuk 1 pasal itu saksinya ada 3. 3 dari pihak apa sih namanya, 1 pasal ada 3, belum berikut ahli. Minimal saksi dan ahli 10, baik dari pihak Nikmir, kemudian dari pihak RG 10. Artinya diperlukan 10 minggu. Sedangkan 10 minggu itu baru pemeriksaan saksi. Belum lagi nanti ada replik, ada duplik, ada pleidoy. Ya, karena nanti Nikmir membacakan pleidoy juga. Ya. Udah makan sih bokap kan? Replik, duplik, pleidoy, tuntutan 4. Artinya itu, dan itu setiap minggu ya. Setiap minggu. Replik itu seminggu sekali pasti. Dalam 1 kali persidangan. Tidak mungkin bisa dalam hari yang sama replik dibacakan, duplik dibacakan. Tidak ada seperti itu. Jadi replik dulu 1 minggu ini, kemudian dupliknya minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi pleidoy dari Nikmir, kemudian pembacaan tuntutan, kemudian vonis 5. Tadi yang untuk pemeriksaan saksi diperlukan sekitar 10 minggu. Karena 1 kali sidang, satu minggu 1 kali sidang. Jadi 10 ditambah 5, artinya diperlukan 15 minggu. Sedangkan sisa masa penahanannya Nikmir itu adalah 50 hari. Ya, 50 hari itu adalah 7 minggu. Sedang yang diperlukan untuk masa persidangan adalah sekitar 2 bulan lagi. Artinya kalau belum selesai sidang, sementara masa tahanan sudah berakhir, maka Nikmirnya harus dibebaskan. Ya mungkin itu yang bikin pada tantrum gitu. Jelas nggak yang aku sampein? Ngerti ora Son? Iya. Jadi makanya dia ngotot minta seminggu berapa kali? 3 kali. Lu katanya minum obat. Dalam 1 hari, jumlah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sampai ada sekitar 40 persidangan. Karena sampai dengan sidang kemarin itu bahkan ada yang 1 bus datang gitu ya. Nah itu 50 persidangan. Karena itu kelas 1A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kelas 1A. Jadi tidak mungkin bikin sidang khusus untuk perkara yang 1 biji ini ya, itu seminggu 3 kali. Lah yang lainnya kapan disidangnya? Bisa diamuk sama keluarga yang lain dong. Ya kan, bisa diamuk sama pengacara yang lain, karena pengacara yang lain juga mereka mau kliennya juga disidang kan gitu. Iya, masa penahanan dengan waktu sidang yang diperlukan itu estimasinya Bunda masih 15 minggu. Ya, 15 minggu. Karena kan untuk pemeriksaan saksi estimasinya Bunda itu diperlukan kalaupun misalnya 1 hari 2 saksi diperiksa,
minimal itu kan ada 10, ada 8 saksi, untuk satu kasus itu 3. Artinya kalau seandainya dipaksakan pun 1 hari 2 kali 2 saksi diperiksa, ya, tetap nggak cukup waktunya. Karena ada replik, duplik, pledoi, pembacaan tuntutan, vonis, dan kemudian pemeriksaan saksinya sendiri diperlukan waktu. Tadi yang Bunda bilang, kalaupun dipres 1 hari 2 saksi, 10 bagi 2 5, 5 tambah 5 10. Sedang masa tahannya nikbir sisa 7 minggu gitu. Jadi ini ya, jadi waktunya nggak cukup. Mudah-mudahan aja hakimnya amanah ya. Hakimnya amanah, jaksanya amanah. Soalnya kemarin aja P21 aja kayak dipaksakan kan. Harusnya dibebaskan karena masa pemeriksaan berkas 14 hari udah lewat, nggak tahu yang dibikin P21. Itu yang sangat mengecewakan. Artinya di Republik ini ya kita sama-sama tahulah bagaimana hukum di negara ini. Makanya netizen jangan berhenti-henti untuk menyuarakan keadilan untuk Nikita Mirzani dan Mail. Ya. Karena kan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan pernah kena kasus itu. Ketua hakimnya bahkan kasus gratifikasi suap Onslah, kasus Onslah CPO ya, yang harusnya hukumannya sekian didiskon nama dia jadi sekian. Itu kasus Onslah kan. Itu hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi gimana kita mau percaya sama hakim? Benar gak sih? Susah mempercayai hakim di negara ini, hakim dan jaksa. Saya lebih percaya sama Damkar. Aduh. Oh, mau ke Terengganu. Kenduri, abangnya. Acara apa? Kenduri apa, Boyes? Iya benar, Andrew Lichan di kasusnya Ronald Tanur, Harvey Muiz. Untungnya Ronald Tanur itu siapa? Rieke Diah Pitaloka bersuara keras. Kemudian akhirnya hakimnya diperiksa dan kemudian hakimnya akhirnya dikenakan hukuman ya kan, diberhentikan ya kalau nggak salah ya. Oh, kawinan. Untuk kasus di ini kan di kasusnya Ronald Tanur. Terus Harvey Muiz. Saat itu kan Pak Prabowo yang protes, kok ringan sekali. Akhirnya pada saat lagi banding baru dinaikin hukumannya. Tadinya kan cuma 6 tahun ya. Semuanya kaget tuh. Kasus ratusan triliun cuma segitu. Tapi terlepas dari semuanya itu, kan ada tuh yang ngotot 20 tahun. Aduh ya Tuhan, ngotot 20 tahun. Sedangkan yang korupsi 361 miliar aja
cuman dikenakan 3 tahun, ya kan? Vonisnya dengan alasan sopan. Indonesia, Indonesia. Bener Karisma. Betul banget. Jadi apa sih namanya? Kalau sekarang yang terbaik adalah semuanya mengawal aja deh. Oh iya, kalau bebas ya pasti dia akan melakukan perhitungan lah atas apa yang dilakukan terhadap dirinya kan gitu. Itu yang dikhawatirkan sama mereka. Otomatis mereka berjibaku untuk supaya Nick Mir ini gimana caranya tetap di dalam. Makanya dia menggiring opini, ada telepon dari dalam lapas bahwa ada seorang perempuan yang tersakiti hatinya, terus kemudian menangis-nangis. Ya kalau dia punya masalah dia lapornya ke petugas lapas. Emangnya siapa si FS itu petugas lapas? Kan bukan. Lebay, itu lebay mode on. Jadi mau menggiring opini seakan-akan Nick Mir pun di dalam tahanan itu bikin masalah. Itu kan maksudnya itu kan mau menciptakan image itu kan. Jadi nanti jadi bahan pertimbangan hakim bahwa Nick Mir aja di dalam tahanan Rutan Bambu bikin masalah dengan tahanan lain. Itu skenario itu. Skenario dia tuh. Ya kalau makanya tahu nomornya dari mana. Dan menurut Bunda itu video call ya. Karena kan disamarkan. Foto HP-nya tuh disamarkan kan. Iya, masa tahanannya sisa segitu. 50 hari. Sidangnya masih perlu. Tadi yang Bunda hitung 5 tambah 8 13 minggu. Sedangkan masa tahanannya Nick Mir sisa 7 minggu. Kurang dari 7 minggu bahkan. Harus hadir karena dia selain pelapor juga dia sebagai saksi. Dan nanti besok kalian lihat siapa saksi yang diajukan nama dia. Kan bisa ketahuan besok. Biasanya itu udah dibacakan di awal siapa aja saksi-saksinya. Kalau nggak hadir persidangannya jalan terus, diputusnya in absentia, sama seperti persidangannya Mas Hasto, Harun Masikunya nggak ada, sidangnya tetap lanjut gitu. Ya kalau mau datang nggak usah woro-woro. Emangnya kenapa? Pengen dikasih karpet merah? Apa karpet terbangnya Aladin? Aduh. No comment Ai. Saya tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Kalau orang lain punya masalah sama saya itu urusan hidup dia. Ya. Dan saya juga tidak kenal. Thank you Sanwang.
Ya diemin aja. Kan apa sih namanya, mungkin banyak yang merasa bunda nih ngapain masuk ke tengah-tengah kan gitu. Ya udah biarin aja. Bunda nggak terlalu pikirin itu. Makasih Rahman. Saya orang Batak. Iya betul Inmel. Yang penting kita nggak cari masalah. Kalau orang-orang cari masalah ya itu urusan hidup dia. Yang penting kita dukung Nikita Mirzani ya. Kalau